Eh, Halo semua, saya akan membahas sebuah rangkaian jaringan atau topologi jaringan seperti ini, ya. Ditugaskan untuk ujian kompetensi, di mana ini adalah rangkaian routing statik beserta servisnya yang ada di dalam server ataupun router. Nah, untuk membuat topologi jaringan seperti ini memanglah tidak mudah. Yang belum pernah membuat pada aplikasi mobile Android Cisco Packet Tracer. Nah, untuk membuatnya mari kita akan mencoba dari awal, ya. Nanti akan terbuat seperti ini, tidak jauh beda. Oke, nanti silakan buka aplikasinya yang sudah diinstal di Google Play Store. Nanti akan nampak jendela baru seperti ini, ya. Kalau sudah dibuka aplikasinya, kita akan buat menempatkan perangkat jaringannya dulu. Yang kita akan pasang pertama adalah server. Nah, klik untuk memunculkan tampilan perangkatnya, tinggal klik bagian tengah, ya, atau bagian port yang putih ini, ya. Klik saja sembarang. Nah, akan muncul seperti ini. Ini adalah komponen atau perangkat jaringan yang akan kita konfigurasi. Nah, kita pilih dulu yang bagian end device. End device itu bagian terakhir, ya, atau perangkat terakhir, atau bisa juga perangkat awal, ya, kayak seperti server. Nah, klik end device ini yang atas ini, klik end device. Nanti akan banyak pilihan komponen end device, diantaranya ada PC, laptop, bahkan telepon, ya. Telepon IP telepon ada di sini, printer juga. Nah, sesuai unjuk kerja topologi yang tadi, kita akan mengambil server terlebih dahulu. Klik servernya. Nah, di server sudah pasang, kita posisikan, ya, sedemikian rapih. Sudah server dipasang di sini, ya. Kita agak ke sini, jangan terlalu mojok ke kiri karena nanti ada keterangan. Kita akan kasih keterangan, ya, untuk IP-nya, keterangan IP kita lihat. Server sudah dipilih, kita klik lagi, pilih lagi. Untuk di atas servernya ada router pertama, ya. Klik routernya, lalu kita pilih routernya saja, ya, bukan pilih yang router MPT atau router yang 1841, bukan. Kita untuk pemula kita pilih yang routernya saja. Klik router, nanti di sini ada keterangan router PT, ya. Server juga ada PT-nya. Klik router, sudah dipilih. Kita klik lagi karena ada dua router, ya, untuk statik routernya. Klik lagi, ambil, pilih routernya saja. Sudah, kita posisikan dulu yang rapi, ya. Sudahlah, sudah. Lalu apalagi setelah itu switch, ya. Untuk kliennya terhubung menggunakan switch, terhubung di antara switch. Klik switchnya, pilih switchnya saja, bukan pilih yang lainnya. Klik switch, sudah. Taruh di bawah router yang kedua, atau kalau di sini namanya router 1, ya. Router 1 yang pertama namanya router 0. Nah, klik kita gunakan bahasa router
yang kedua saja ya. Di bawah router kedua ada switch, lalu di bawah switch ada client yaitu PC. Nah, kita pilih PC nya di end device, lalu klik PC. Sudah, di sini ada 2 PC, nanti ada 2 PC. Kita ambil lagi PC yang kedua, klik PC, taruh di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah klien yang terhubung melalui access point ya. Jadi sebelum terhubung, si klien berikutnya ini menggunakan access point. Klik, kita pilih access point. Di mana letaknya? Bukan di end device ya. Karena perangkat ini adalah perangkat untuk menghubungkan, bukan perangkat end device. Pilih wireless ya, di situ ada wireless, langsung klik saja, pilih yang access point ya. Karena menggunakan access point di dalam contohnya, kita pilih access point, klik. Sudah, pilih access point di sini ya, kita posisikan di sini. Lalu untuk kliennya kita pilih menggunakan laptop. Kenapa kita pilih laptop? Karena laptop sudah ada perangkat wirelessnya, beda dengan PC ya. Kalau PC itu kita harus memasang WLAN cardnya. Nah, klik laptop, sudah, kita posisikan dulu. Klik lagi, kita ambil lagi laptopnya satu lagi, menjadi 2 laptop ya. Setiap klien ada 2 kliennya, setiap perangkat penghubung. Nah, di sini sudah saya rangkai, sudah saya posisikan, tinggal menghubungkan menggunakan kabel. Sesuai contoh topologi yang barusan, untuk server ke router itu menggunakan kabel cross nantinya ya, menggunakan kabel cross dari server ke router pertama atau router 0. Dari router 0 ke router 1 masih menggunakan kabel cross. Dari router yang kedua atau router 1 namanya, ke access point masih menggunakan kabel cross. Nah, kecuali dari router kedua ke switch itu menggunakan kabel straight. Berikut pun dari switch ke klien PC menggunakan straight juga ya. Mari kita coba untuk menghubungkan kabel. Kita klik perangkat awalnya dulu, dari mana, misal dari server, klik servernya, lalu klik connect yang lambang seperti port ya, port LAN itu yang paling atas. Klik port atau logo port ini ya, yang kalimat namanya connect. Klik, udah ada logonya, tinggal kita klik perangkat tujuannya yang mau dihubungkan. Di sini saya akan menghubungkan dari server ke router 0 atau router pertama. Klik router 0-nya, maka akan muncul seperti ini. Perhatikan port yang ada di server ini cuma memiliki 2 port ya, yaitu RS232 dan FE0. Sedangkan di port router itu masih banyak. Sebenarnya port ini bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi ya, nanti pasti kalian akan mengetahuinya. Nah, untuk menghubungkannya, caranya yaitu kita harus pilih kabelnya dulu. Yang di tengah ini, yang bulat ini, lingkar ini, ada tulisan coax cable ya. Karena kita kalau langsung milih portnya itu tidak bisa seperti itu ya, harus please pilih kabel dulu. Nah, maka dari itu kita pilih kabelnya dulu ya, klik coax cable.
lalu pilih kabel crossover ya, karena aturannya dari server ke router pertama yaitu masih menggunakan kabel cross. Klik kabelnya sudah dipilih, baru kita klik portnya dari server ke router menggunakan port fast ethernet ya. Untuk pemula atau di sini dikatakan FE0 ya. FE0 nya kita pilih. Kalau sudah dipilih akan berwarna hijau ya. Kalau sudah diklik akan berwarna hijau. Sudah servernya dipilih, baru kita klik port yang ke routernya. Nah, kita pilih yang paling awal dulu ya, FE0. Nah, sudah dipilih, sudah ada gambaran terhubung, namun kita belum tahu topologinya sudah terhubung apa belum, maka kita kembalikan lagi ke gambar topologi. Caranya klik bagian atas sebelah kiri tulisan connect ya, ada gambar seperti rangkaian topologi kecil ini. Klik, maka akan kembali ke tampilan pertama ini ya. Nah, sudah di situ terlihat sudah terhubung ya, kabel dari server ke router pertama. Nah, di sini sudah ada keterangan fast ethernet 0 ya. Ini di port ya, port pertama router 1 FA00. Nah, ini sebetulnya kalian harus mengaktifkannya. Kalau belum mengaktifkan pengaturan, maka FA0/0 ini tidak akan muncul. Caranya klik more ya, menu more yang ada di bagian atas yang titik 3 itu, titik 3 ke bawah itu, klik more, lalu klik option, terus kalian pilih show port label ya. Sudah saya checklist ini, kalau saya hilangkan maka fast address-nya akan hilang. Untuk memunculkannya lagi, klik more, option, lalu show port label. Nah, muncul lagi FA00 nya. Sudah, ini biar kita tidak bingung karena ada pengaturan yang mengharuskan kalian untuk memahami atau menerapkan kode fast ethernetnya. Ada yang 0/0, 0/1, 1/0 ya. Nah, lanjut. Sekarang kita akan menghubungkan dari router pertama ke router kedua, atau dari router 0 ke router 1. Klik router pertama, klik connect, lambang connect. Pilih router yang kedua yang akan mau dihubungkan. Nah, muncul seperti yang tadi ya, sama. Nah, langkah pertamanya kita harus pilih kabel dulu, awas ya. Pilih kabel dulu, jangan langsung pilih portnya. Pilih kabelnya, masih menggunakan kabel cross, baru pilih portnya yang masih ada atau belum dipakai. Tanda yang sudah dipakai akan berwarna merah portnya, seperti ini. FE00 sudah dipakai untuk server, makanya tandanya merah ya. Itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang masih belum digunakan yaitu masih kosong seperti FE10 ini. Kita pilih FE10, lalu kita pilih port di router yang kedua yang masih belum digunakan yaitu FE00 yang pertama. Sudah ada gambaran terhubung, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu ya. Sudah ada keterangan kabelnya sudah terhubung, kabelnya saja baru ya. Nah, setelah itu kita hubungkan dari router yang kedua ke switch dulu ya. Router yang kedua ke switch, klik connect, pilih perangkat tujuan yaitu ke switch,
pilih switchnya, pilih switch ya, yang di bawah router itu switch. Nah, dari router yang kedua masih ada port yang kosong ya. Nah, pilih kabel dulu. Ingat ya, untuk dari router yang kedua ke switch itu menggunakan kabel straight, bukan cross. Pilih portnya yang belum digunakan ya, lalu pilih port yang di switchnya yang paling pertama dulu yang digunakan. Sudah, kita kembalikan lagi. Nah, udah terhubung ya. Baru dari router ke access point ini gimana, kita coba dulu ya, cek dulu masih ada nggak sih portnya. Klik connect, lalu pilih tujuannya access point. Nah, lihat ya, untuk port fast ethernet router yang kedua itu sudah tidak ada, artinya kita perlu menambahkannya lagi biar bisa terhubung ke access point. Caranya gimana? Kita kembali dulu, lalu klik lagi routernya, router yang kedua, pilih yaitu physical ya. Pilih menu physical. Sudah ketemu, klik gini ya, physical sudah. Nah, ini tadi ya, port yang paling kanan ini, yang dua ini, port LAN ini dua-duanya sudah digunakan. Sementara kita perlu satu lagi untuk menghubungkannya ke access point. Nah, sebelah kiri ada lubang yang warna hitam ini, ada 4 lubang yang masih tersisa atau kosong. Itu bisa kita tambahkan manual atau tambahkan port LAN ke dalam lubang kosong itu. Caranya kita harus off kan dulu routernya, kita harus off kan dulu. Caranya klik power ini ya, kelihatan ini powernya masih dalam keadaan hidup atau nyala, atau masih dalam keadaan on. Kita matikan dulu, diklik saja maka akan mati ya, lampunya redup, sudah di off. Nah, baru kita cari portnya yang sesuai dengan port LAN ini, jenisnya ya, sesuai petunjuk bahwa ini menggunakan port jenis ini, PT router NM1CFE ya. Diklik, lalu tinggal kita geser saja, kita drag taruh di lubang yang masih tersisa atau lubang yang kosong ini ya, lalu kita lepas. Sudah ada ya, sudah masuk. Kita hidupkan lagi routernya, geser ke sini untuk memastikan saja, kita perbesar. Sudah, baru kita hidupkan kembali power routernya. Klik, sudah warna hijau lagi ya. Nah, sudah, kita kembali ke topologi, klik topologi. Nah, sudah, tadi portnya sudah ditambahkan, tinggal kita sambungkan kembali kabelnya dari router kedua ke access point. Klik router kedua, klik lambang connect, lalu klik perangkat tujuan. Sudah. Nah, kita lihat di sini ada penambahan port untuk router yang kedua atau router 1 ini. Ada penambahan port FE6/0 ya. Ini yang di atas paling kanan ya. Nah, seperti biasa kita pilih kabel dulu. Kabelnya itu masih menggunakan kabel cross ya. Klik FE6 nya,
port yang sudah tadi kita yang sudah ditambahkan ya. Lalu kita hubungkan ke port access point. Nah, sudah, kita kembalikan lagi ke topologi. Nah, itu ya sudah terhubung dari router yang kedua ke access point kabelnya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan si kliennya ya, baik itu PC maupun laptop. Pertama kita PC dulu, ini gampang sekali ya. Ini kalau pengen cepat, kalian klik PC-nya, klik auto connect kayak yang logo petir itu, langsung ke switch saja. Nah, ini juga lakukan pada PC yang kedua, auto connect, yang sebelahnya connect ya, biar cepat langsung pilih switch saja. Nah, jadi nggak usah milih kabel lagi, langsung otomatis dipilih kabelnya yang cocok. Ternyata yang cocok adalah strike. Nah, sekarang untuk membuka laptop ke access point, kita perlu memastikan dulu access point-nya diklik. Ini access point-nya dalam keadaan nyala atau mati. Klik physical, kita cek sudah nyala ya. Sudah nyala, sudah warna hijau, enggak ada masalah. Kembalikan lagi ke topologi. Nah, kita buka laptopnya atau klik laptopnya satu persatu dulu ya. Klik laptopnya. Nah, di sini kita lihat keadaan laptopnya ya. Yaitu kalau melihat keadaan laptop, klik physical, nyala atau belum. Atau kita lihat portnya. Lihat di sini ada 2 port ya. Yang jika laptop menggunakan port LAN ini, maka tidak akan terhubung ke access point, harus diganti port yang tengah ini, yang panjang ini diganti menggunakan port WiFi ya. Untuk menggantinya, kita jangan lupa matikan dulu perangkatnya. Ada di sini sebelah kiri ya, tombolnya ini. Kita matikan dulu. Klik. Nah, lampunya redup. Sudah dimatikan, baru kita buang yang port yang tersedia ini, yang ini ya. Port yang sebelahnya audio ini. Yang ada audio warna hijau ini, sebelahnya ada port. Kita klik, lalu kita geser ke bawah sampai keluar dari lingkarannya ya, sampai keluar dari kotaknya, lalu kita lepas, maka akan hilang. Nah, lalu kita ganti menggunakan pilih port yang di bawah ini ya, geser aja, geser ke kiri. Kita pilih yang mana ya, yang ini saja deh ya. Yang ini PT Laptop NM1W. Kita tarik, geser, masukkan ke kotak kosong ini, lalu lepas. Nah, sudah dipasang ya, sudah terpasang seperti itu bentuknya. Jadi seperti sinyal ya, seperti itu. Nah, sudah, kita hidupkan lagi powernya, kita on kan lagi. Nah, sudah nyala, baru kita kembalikan lagi ke topologi. Nah ya, ini tandanya antara access point dan laptop sudah terhubung ya, seperti gambar gelombang seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan juga di laptop yang kedua. Jangan lupa matikan dulu.
hidupkan lagi. Nah, sudah terhubung ya, sudah terhubung seperti itu. Kiranya yang bisa saya jelaskan untuk merangkai atau menyambungkan kabel. Belum sampai konfigurasi ya, mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, semoga kalian bisa mengerjakannya. Semangat.